protokol kesehatan. Namun sampai hari ini juga tingkat kesadaran masyarakat belum terlihat. Akibatnya beberapa wilayah di wilayah Sumatera Utara yang terbentang dengan zona merah, zona hijau, zona kuning. Ini dampak daripada zona ini menimbulkan satu ketidakkerjasamaan kita dalam rangka memberikan pengertian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, hari ini kita mencoba untuk mencari persamaan di dalam melaksanakan komunikasi untuk langkah tindak. Intervensi apa yang kita gunakan? Rekan-rekan sekalian, Provinsi Sumatera Utara telah banyak melakukan satu kegiatan yang berdampingan dengan beberapa wilayah. Selain kita dari wilayah-wilayah yang ada di wilayah Sumatera Utara ini, kami juga menyekat wilayah Membidang, Medan, Deli Serdang, Minjai. Ini semua dalam rangka menyekat penyaluran penyebaran virus COVID-19 ini supaya dapat dihentikan. Intervensi secara gabungan kita lakukan, mendatangi tempat-tempat yang menjadi tempat kerumunan masyarakat, menghalau masyarakat yang pada saat itu melakukan perkumpulan atau tempat konsentrasi masyarakat yang kadangkala bisa dengan cepatnya menimbulkan penyebaran virus COVID-19 dan memberikan arahan kepada masyarakat agar menjauhi dan memakai masker. Serta banyak lagi yang kita lakukan, rekan-rekan sekalian. Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi yang semuanya sudah kita teruskan ke kabupaten kota. Intinya adalah bagaimana pandemi COVID-19 ini dapat kita selesaikan dengan baik. Kita sadari bahwasanya kita berhadapan dengan lawan yang tidak berwujud. Lawan yang tidak berwujud dengan berarti sulit untuk kita tahu penangkalnya. Kalau lawan yang berwujud, kita gampang untuk tahu bisa menangkalnya. Ada beberapa hal yang harus kita patuhi di sini adalah bagaimana caranya kita bisa berdampingan dengan COVID-19 ini. Bersahabat kita. Namun kita bukan di belakang COVID-19. Kita bukan di belakang virus. Tapi kita berada di depan. Bagaimana bentuknya yang kita lakukan kalau kita berada di depan? Berarti kita harus mematuhi semua protokol kesehatan. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Sehingga virus-virus yang tadi akan mendekat kepada kita dapat jauh dan tidak dapat dekat kepada kita, rekan-rekan sekalian. Oleh sebab itu, ada beberapa langkah yang akan kita dapati nanti untuk menjalankan menuju kepada new normal. Masing-masing kita bisa menerapkan bagaimana menurut wilayah yang ada di Sumatera Utara. Wilayah A pasti berbeda dengan wilayah B. Wilayah C juga berbeda. Sehingga bentuk-bentuk intervensi yang dilakukan itu sangat berbeda. Kemarin kami di provinsi sudah mendatangi beberapa tempat-tempat keramaian, khususnya tempat wisata, hotel, tempat-tempat hiburan. Kami provinsi sudah memberikan himbauan kepada mereka, karena di dalam pelaksanaan new normal, semua protokol kesehatan menjadikan tolak ukur utama, menjadikan acuan untuk bisa dilakukan di tempat-tempat keramaian. Hari ini kami ingin mendapatkan masukan dari rekan-rekan, kira-kira apa yang kita lakukan nanti untuk menyambut new normal. Yang kita tahu produknya dari provinsi sudah
dikirim ke kabupaten kota dan sudah kembali ke provinsi yang nantinya kita akan bahas kembali produk itu menjadi acuan di dalam pedoman pelaksanaan tugas Satpol PP. Rekan-rekan sekalian, beberapa hal yang nantinya kami minta masukan dari rekan-rekan adalah langkah-langkah yang dilakukan di masing-masing wilayah yang nanti kami akan memberikan peluang untuk bisa berkomunikasi kepada kami kira-kira wilayah-wilayah mana saja yang bisa dengan cepat melaksanakan new normal ini di dalam masyarakat. New normal, rekan-rekan sekalian, banyak masyarakat menyatakan new normal ini adalah kembali seperti semula. Itu salah. New normal ini adalah tatanan baru, tatanan perubahan baru. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelumnya, maka di new normal ini harus dilakukan. Seperti tadi yang saya katakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, ya. Bukan berarti kembali kepada aturan yang lama. Aturan lama boleh sembarangan, boleh berbuat macam-macam tanpa ada mematuhi kesehatan. Tapi new normal ini adalah kegiatannya adalah kembali kepada tatanan baru. Ini tolong nanti rekan-rekan sampaikan kepada masyarakat. Tatanan baru yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Menggunakan masker, cuci tangan, ya, menjaga jarak dan lain-lain sebagainya. Kapan ini harus kita lakukan? Nanti dapat surat dari provinsi kepada kabupaten kota. Kira-kira tanggal berapa new normal ini akan diberlakukan di wilayah Sumatera Utara. Untuk itu hari ini mohon bantuan Bapak-Bapak sekalian kepada kami, berikan masukan kepada kami sehingga acuan ini akan menjadikan pegangan kita di dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Itu aja pembukaan dari saya. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memberikan bantuan kepada kami. Yang terutama adalah yang kami inginkan dari rekan-rekan yang di zona merah. Zona merah, apa yang menjadikan langkah-langkah rekan-rekan dalam menghadapi new normal. Saya akan tunjuk aja dari sini agar nanti acuan yang dibuat oleh wilayah kabupaten kota bisa dilihat oleh kabupaten-kabupaten lain. Bentuk pelaksanaan apa yang dilakukan oleh kabupaten yang zona merah. Sehingga zona merah nanti bisa mengikuti urutan yang akan dilakukan. Pertama, saya akan memberikan satu wilayah kabupaten kota untuk bisa memberikan gambaran langkah-langkah apa yang dilakukan nantinya. Yaitu wilayah Kota Madya Medan. Mana Kota Madya Medan? Kota Madya Medan. Siap Pak, Pasat. Oh, silakan Pak Kota Madya Medan, Pak Sekretaris. Sampaikan kepada kami tentang bentuk-bentuk kegiatan bagaimana yang akan dilakukan oleh Kota Medan terkait dengan menyambut new normal. Sehingga nanti rekan-rekan kita yang ada di kabupaten kota bisa menjadikan referensi dalam pelaksanaan tugas. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kasatpol PP Provinsi Sumatera Utara, setara jajaran Jabat Utama Satuan Polisi Pamung Praja Sumatera Utara, rekan-rekan dari seluruh Satuan Polisi Pamung Praja Sumatera Utara. Izin Pak Kasat menyampaikan mohon maaf, titip salam Pak Kasat karena beliau ikut pembelajaran di Klatpim 2, maka mewakilkan kepada saya untuk sesi meeting Zoom hari ini. Langsung kami sampaikan kepada kita semua langkah-langkah dan upaya pemerintah Kota Medan menuju tatanan norm baru untuk Kota Medan. Sebelumnya kami sampaikan bahwa
Kota Medan sudah mengeluarkan Perwal 11 tentang karantina kesehatan yang sudah diberlakukan dan kita tetap melaksanakan kegiatan razia maupun sosialisasi kepada masyarakat dan juga usaha yang ada di Kota Medan, termasuk juga bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sumatera Utara dan juga Kabupaten Deli Serdang. Kami laporkan ada 11 kegiatan sampai saat ini, tadi juga baru berlangsung dengan penindakan 1.580 lembar KTP yang kita tahan. Kemudian untuk kegiatan sosialisasi serta imun selama pandemi COVID-19, kita mengadakan sosialisasi pada kuliner, PK5 dan KP rumah makan, termasuk juga mall dan swalayan modern, sejumlah 13 kegiatan, 350 titik ini yang kami laporkan dalam pelaksanaan Perwal 11 tentang karantina kesehatan. Dan untuk tatanan normal baru, izin Pak Kasat menyampaikan bahwa tadi di Dharma Wanita, Pak PLT Wali Kota, seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, Forkopimda sedang membahas perwal tentang adaptasi dan kehidupan normal pemerintah Kota Medan. Ini yang tadi bahas untuk finalisasi dan ini nanti akan menunggu kapan pengesahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Untuk tatanan normal baru adalah perubahan budaya hidup baru masyarakat untuk produktif pada situasi pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS, dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi risiko dan dampak coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Dasar hukum adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440 tahun 2020 tentang pedoman tatanan hidup normal baru produktif dan aman coronavirus disease tahun 2019 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor EK.02.01-Menkes/335/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang protokol pencegahan penularan coronavirus COVID-19 di tempat kerja kantor, sektor jasa dan perdagangan atau area publik dalam mendukung keberlangsungan usaha. Kemudian Peraturan Wali Kota Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan penanganan coronavirus COVID-19 di Kota Medan. Yang kami laksanakan untuk ke depan adalah pertama, pelaksanaan tatanan normal baru. 1. Kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren. 2. Kegiatan bekerja di tempat kerja. 3. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah. 4. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 5. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, kegiatan di toko, toko swalayan, pusat pembelanjaan, toko obat farmasi, dan atau fasilitas kesehatan. 7. Kegiatan di pasar tradisional. 8. Kegiatan usaha akomodasi, apartemen dan rumah susun. 9. Kegiatan di tempat konstruksi. 10. Kegiatan di tempat hiburan. 11. Kegiatan sosial, pariwisata, dan budaya. 12. Kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tatanan normal baru secara umum. 1. Tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, PHBS. 2. Menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan menjaga jarak atau physical distancing dalam rentang paling sedikit 1 meter pada saat di rumah. 3. Menghindari kerumunan pada saat di luar rumah. 4. Melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan atau PP, orang tanpa gejala atau UTG, orang dalam pemantauan ODP, dan D. Pasien dalam pengawasan PDP dengan segala gejala ringan. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 1. Melakukan sosialisasi di tempat-tempat umum dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus. 2. Melakukan razia masker tempat-tempat umum dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus. 3. Melakukan tindakan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar peraturan perundangan daerah terkait dengan regulasi virus.
kami laporkan Pak Kasat dan rekan-rekan Satuan Polisi Pamung Praja se-Sumatera Utara bahwa dalam perubahan verbal tadi yang di Dharma Wanita, dalam penegakan peraturannya kita akan menerapkan denda. Ini tadi lagi dalam pembahasan karena masukan dari Kejari, termasuk juga dari Polrestabes, Medan dan Belawan, bahwa mereka melihat situasi di Kota Medan apabila hanya dilakukan tindakan-tindakan administratif tanpa ada denda, ini tidak akan berjalan. Jadi ini tadi ada pembahasan lebih khusus lagi untuk tindakan administratif. Dan ke depan sampai perwal adaptasi dan kehidupan baru Kota Medan tahun 2020 ditandatangani dan dilaksanakan, kami akan tetap melaksanakan perwal 11 untuk tetap melakukan sosialisasi termasuk di pasar-pasar karena pasar menjadikan salah satu epicentrum penyebaran virus yang diduga seperti itu, sehingga kami tetap melaksanakan kegiatan di pasar-pasar termasuk juga untuk melaksanakan razia masker. Dan juga untuk kepada pengusaha tempat hiburan, restoran dan kafe, kita tetap melaksanakan perwal 11 untuk take away. Dan apabila ada ruang dan tempat untuk melaksanakan kegiatan usaha, untuk melayani di tempat tetap melaksanakan protokol COVID dengan jarak minimal 1 meter. Demikian kami sampaikan Pak Kasat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kota Medan yang telah memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dan rencana Satpol PP Kota Medan di dalam menghadapi tatanan baru yang ada di wilayah Kota Medan. Perlu kami informasikan rekan-rekan sekalian bahwasanya Kota Medan ini sudah memiliki perwal. Mudah-mudahan kabupaten kota lainnya yang ada di Sumatera Utara dapat segera membuat perwal tersebut. Karena kita tahu adalah COVID-19 ini kapan selesainya kita tidak tahu. Oleh sebab itu, acuannya tolong dari rekan-rekan kabupaten kota untuk bisa membuat sehingga regulasi jelas untuk kita. Tadi rekan-rekan Kota Medan itu sudah menyebutkan beberapa langkah tindak yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat di dalam menghadapi new normal. Hari ini apa yang Bapak sebutkan itu merupakan pedoman bagi kita di dalam melakukan langkah-langkah tindak yang nantinya bisa diberikan kepada pengusaha. Contoh saya katakan tempat hiburan atau hotel. Kalau dia ingin membuka hotel, apa yang harus disiapkan? Itu tolong Bapak-bapak sekalian bisa mencek. Kalau dia mau buka tempat hiburan, apa yang harus disiapkan? Yang paling pokok di sini adalah klaster terbesar dalam penyebaran virus COVID-19 ini adalah di pasar. Di pasar tradisional. Kami berharap rekan-rekan sekalian bisa bekerja sama dengan Kepala Dinas Perpasaran atau PD Pasar dalam rangka untuk mendisiplinkan pasar yang menjual dan yang membeli. Apa yang harus disiapkan? Karena kita tahu untuk Kota Medan ini sangat sulit. Kami sangat sulit sekali berhadapan dengan masyarakat yang berjualan dan masyarakat yang membeli di Kota Medan yang berada di pasar tradisional. Oleh sebab itu, harapan kami kepada rekan-rekan sekalian, berikan penekanan kepada PD Pasar agar mereka menginformasikan dengan alasan tertentu yang harus digunakan, pedoman protokol kesehatan, dan berikan sanksi kepada mereka yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan di PD Pasar. Apakah nanti dia akan digusur atau apakah dia lapaknya mungkin dijauhkan dari pembeli misalnya, itu pola-pola yang ada di PD Pasar. Ini yang akan kita lakukan nanti di Kota Medan dan mudah-mudahan di kabupaten kota lainnya. Terima kasih Kota Medan yang telah memberikan gambaran sebelum
new normal dan pasca nanti akan kita terima new normal dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami minta kepada Deli Serdang, Kasat Pol PP Deli Serdang. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasat. Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan yang hormat Bapak Kasat Provinsi Sumatera Utara dan para Kasat Pol PP Sumatera Utara. Jadi pertama kami sampaikan permohonan izin dari Bapak Kasat Pol PP Kabupaten Serdang karena pada saat ini beliau sedang mengikuti rapat dengan Bapak Bupati Deli Serdang mengenai RPJ ini menghadapi new normal. Berikutnya kami menyampaikan apa SOP di lingkungan kantor di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Deli Serdang. Sama seperti di dinas lain juga, dan instansi lain, kami juga telah mengadakan kerjasama dengan instansi teknis lainnya, terutama seperti disampaikan Bapak Kasat Pol PP Provinsi tadi, bahwa dengan dinas pasar juga kami dengan dinas perintah juga telah mengadakan pemantauan ke wilayah pasar, dan masing-masing instansi dinas di Kabupaten Serdang ini juga telah menyiapkan SOP digital masing-masing. Dan kami juga telah menyiapkan sedang menggodok peraturan Bupati Deli Serdang tentang tatanan normal ini. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini akan ada finalisasinya. Adapun SOP yang dilimpahkan kantor Satpol PP Kabupaten Serdang antara lain, pertama, kami terhadap seluruh jajaran dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kedua, setiap masuk kantor, seluruh jajaran diperiksa suhu tubuh melalui termogan di pintu masuk yang dilakukan oleh petugas dan telah ditunjuk, dan hanya yang bersuhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius yang diperbolehkan masuk. Ketiga, terhadap jajaran pegawai yang suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius disarankan untuk pulang dan diperiksakan ke dokter atau rumah sakit. Keempat, diwajibkan mengikuti ketentuan physical distancing dan menggunakan alat perlindungan diri berupa masker, serta senantiasa mencuci tangan dengan sabun secara berkala di tempat yang telah disediakan atau menggunakan hand sanitizer yang dipersiapkan di setiap ruangan. Kelima, dalam hal penyelenggaraan rapat internal, tetap memperhatikan ketentuan physical distancing dengan menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker, dan senantiasa menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Keenam, penyelenggaraan rapat eksternal dilakukan secara online melalui telekonferensi, dan terhadap peserta pertemuan tetap memperdomani ketentuan physical distancing serta menjaga jarak minimal 1 meter, menggunakan masker, dan senantiasa menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Ketujuh, membersihkan dan mensterilkan dengan disinfektan tempat kerja secara berkala. Ke-8, menerapkan pengaturan jam kerja dan jumlah pekerja di kantor untuk menghindari kerumunan. Sedangkan untuk di luar kantor, SOP yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Serdang adalah pertama, karena kita sudah memasuki zona merah, kita tetap melakukan operasi razia terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah dan mengenakan sanksi terhadap pelanggar. Ini sanksinya berupa teguran maupun push up. Memang kebanyakan kita menghadapi tantangan karena masyarakat kebanyakan tidak mau. Jadi itu merupakan tantangan kita juga. Yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan dan edukasi terhadap bahaya penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Ini secara berkala Satpol PP Kabupaten Serdang melakukan patroli baik siang hari maupun malam hari dengan jajaran Prokopimda juga maupun pihak kecamatan di setiap kecamatan. Ketiga, berkoordinasi dengan pihak kecamatan, aparat kelurahan dan desa untuk membubarkan tempat keramaian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai tempat perkumpulan. Ini juga rutin dilaksanakan berkoordinasi dengan pihak kecamatan. Keempat, melakukan operasi dan razia di tempat usaha seperti rumah makan, kafe, dan supermarket
yang belum menerapkan SOP protokol kesehatan. Ini juga kita kerjasama dengan dinas perizinan, Pak. Jadi setiap ada usaha yang menjadi sasaran, kami selalu melakukan kegiatan untuk peneguran, gitu ya. Kelima, menegur dan atau menutup tempat hiburan, menggunakan supermarket dan tidak melakukan social distancing. Sekarang ini masih tahap menegur, belum lagi tahap menutup ataupun menghentikan kegiatannya. Karena mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tata cara peningkatan atau memperkuat daya tahan tubuh. Ketujuh, melakukan disinfeksi terhadap lingkungan tempat tinggal positif COVID-19. Jadi kerjasama juga dengan dinas kesehatan dan pihak rumah sakit umum Deli Serdang. Kemarin juga ada pemakaman terhadap pasien COVID yang kita dampingi, Pak. C. SOP selanjutnya SOP pada zona kuning dan zona hijau. Jadi yang kita bacakan hanya pada zona merah saja, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan juga kemarin masih tetap terlaksana sampai hari juga patroli tetap kita buat juga kerjasama dengan pihak-pihak kecamatan tentang upaya-upaya sosialisasi bagi pasar-pasar. Kemudian juga kita masih melakukan upaya-upaya teguran-teguran dan masih menegur yang mungkin tidak menggunakan masker, Pak. Mungkin sekian dari kami, selanjutnya nanti dapat kami tambahkan, Pak. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, terima kasih dari Deli Serdang. Rekan-rekan sekalian, kenapa saya tunjuk perwakilan zona merah Deli Serdang dengan Medan? Karena kita tahu Medan adalah penyangga masuknya penyebaran virus 19 ke wilayah Medan. Kita beberapa kali sudah lakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyangga masuk virus COVID-19 ke wilayah Medan dengan jalur transportasi melalui Membidang. Intervensi kerjasama yang baik adalah masing-masing kita memberikan kegiatan intervensi kepada masyarakat khusus dengan masyarakat transportasi. Rekan-rekan sekalian, jadi rekan-rekan yang ada di wilayah-wilayah yang berhubungan dengan batasan wilayah, silakan berkoordinasi dengan masing-masing Kasatpol PP yang ada di wilayah. Bagaimana bentuk mencegah peredaran virus COVID-19 ini yang masuk ke wilayah. Cara bertindak yang kami buat, provinsi yang kami buat adalah bekerja sama antara Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan kecamatan yang ada di kabupaten kota pada tempat itu, serta APD yang digunakan oleh Dinas Kesehatan. Kenapa Dinas Kesehatan menyiapkan APD? Karena apabila diketahui di dalam kegiatan transportasi ada penumpang yang diduga terjangkit, katakanlah dia reaktif, maka Dinas Kesehatanlah yang bisa mengambil langkah-langkah. Ini yang sudah kami lakukan, Membidang, Bapak-bapak sekalian. Mungkin nanti rekan-rekan yang ada di kabupaten kota yang berbatasan dengan kabupaten lainnya, silakan melakukan pola yang sedemikian yang kami lakukan. Kerjasama itu untuk mencegah agar virus COVID-19 tidak masuk ke wilayah itu. Dan ini berjalan sampai sekarang, rekan-rekan sekalian. Terima kasih Deli Serdang yang telah banyak membantu provinsi, terutama terkait masalah TKI, masalah penumpang kapal, dan masalah-masalah lain yang kami titipkan di wilayah Deli Serdang. Termasuk rumah sakit Gel Tobing, 2 rumah sakit pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 1 berada di Deli Serdang, 1 berada di Medan, untuk menerima pasien-pasien yang sakit, khususnya yang diduga oleh terjangkit virus COVID-19. Terima kasih Deli Serdang. Zona merah sudah kita lakukan tadi. Sekarang kita masuk. Maksud saya begini rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan yang berada di zona merah,
supaya nanti kita bisa mendengarkan apa langkah-langkah atau cara bertindak rekan-rekan kabupaten kota Deli Serdang dan Medan dalam rangka mengambil satu intervensi dalam masyarakat sehingga ada kebersamaan. Selanjutnya kami menunjuk perwakilan dari zona kuning. Zona kuning. Zona kuning kami bisa menunjuk Tobasa. Tobasa. Toba. Kabupaten Toba. Ada Kabupaten Toba? Oh ya, silakan Toba. Selamat siang.
Terima kasih dari Toba yang sudah memberikan gambaran dalam pelaksanaan tugas khusus menghadapi pandemi COVID-19. Bermacam cara sudah dilakukan. Mudah-mudahan Toba bisa menjalankan peran dan tanggung jawab secara sempurna dan bekerja sama dengan kabupaten kota lainnya untuk bisa menyekat masuknya atau penyebaran virus COVID-19 ke wilayah Toba. Kerjasama keterpaduan. Rekan-rekan sekalian, keterpaduan. Yang perlu kita lakukan adalah keterpaduan. Sehingga pola tindak nanti bisa tercapai dengan hasil yang baik. Terima kasih dari Toba. Berikutnya saya ingin minta perwakilan yang zona hijau. Zona hijau, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota zona hijau. Saya tunjuk aja di sini yang lebih gampang. Kabupaten Pakpak Barat. Kabupaten Pakpak Barat. Ada? Siap, Pak Kasat. Silakan. Mohon izin, Pak Kasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kabupaten Pakpak Barat dinyatakan zona hijau untuk Sumatera Utara. Langkah-langkah yang kami sudah lakukan, Pak, terkait dengan penanganan COVID-19. Kami bekerjasama dengan TNI Polri atas bimbingan dan arahan Forkopimda melibatkan instansi vertikal, unsur masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh adat, FKUB, untuk agar membantu kita pemerintah Kabupaten Pakpak Barat memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker. Seperti yang kami telah lakukan, Pak Kasat, kami sekali seminggu ada onan besar di sini atau pasar tradisional. Kami sudah melakukan operasi pasar bekerja sama dengan TNI Polri dan perdagangan pasar untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana pentingnya masker itu, terlebih-lebih mereka yang datang berjualan ke Kabupaten Pakpak Barat yang dari luar. Itu langkah yang kami telah lakukan di pasar. Tadinya kita memiliki posko ada 4, sesuai dengan hasil rapat Forkopimda, kita menambah jadi posko 6, jumlah 6, yang berbatasan dengan Aceh, Pagindar, itu mungkin Pak Kasat bisa mengetahui petanya, termasuk dengan Humbang Hasundutan melalui Deleng Simpon. Jadi kita sekarang memiliki 6 posko perbatasan. Setiap posko perbatasan menggunakan aplikasi Sidatang. Fungsi dari aplikasi Sidatang ini, apabila ada masyarakat dari luar masuk, itu dicek oleh petugas posko perbatasan tersebut dan akan dicatat nama, itu langsung terkonek kepada puskesmas yang akan dituju kecamatan mana si pendatang yang masuk itu. Contoh, Kasatpol PP Provinsi datang ke Kabupaten Pakpak Barat. Tujuan salah satu kecamatan di Kabupaten Pakpak Barat. Nama Pak Kasatpol PP Provinsi dicatat, itu akan terkonek kepada kecamatan mana yang Pak Kasat Provinsi 7. Itu aplikasi Sidatang yang digunakan di posko perbatasan, Pak Kasat. Selanjutnya, kita juga telah melakukan, memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah, baik itu di gereja maupun itu di masjid, agar tetap menggunakan masker, menjaga jarak. Kalau gereja dia sudah dibuat sipnya, Pak, kalau gereja besar. Namun kalau masjid, mereka kita himbau untuk membawa sejadah sendiri.
gunakan masker. Dan itu sudah berjalan, Pak. Selanjutnya, untuk ASN telah dikeluarkan surat edaran Bupati Pak Barat agar seluruh ASN Kabupaten Pak Barat wajib hukumnya memakai masker, menggunakan masker. Dan setiap kantor harus disediakan cuci tangan. Termasuk SOP orang yang bertamu terhadap pimpinan OPD. Jadi itu sementara yang bisa kami sampaikan kepada Pak Kasat Provinsi. Untuk menuju new normal ini, Pak, memang agak berat, Pak. Masyarakat itu berpikir new normal itu sudah bebas. Namun perlu kehati-hatian kita di sini dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. New normal itu adalah tatanan baru. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan sedikit pointer terhadap Pak Kasat Provinsi. Dan perlu kami sampaikan, Pak, data yang masuk kepada kami tertanggal 19, tanggal 20 Juni, itu tercatat PP baru, pelaku perjalanan 12. Jadi itulah yang kami berikan contoh tadi aplikasi Sidatang tadi, Pak Kasat. Apabila mereka melakukan perjalanan, mereka akan terdeteksi melalui posko utama. Namun kadang yang kita hadapi masalah, Pak Kasat, yaitu masyarakatnya tidak jujur. Kalau mereka melakukan perjalanan dari antar provinsi atau antar Jawa atau dari zona merah, mereka tidak mengakui bahwa mereka hanya mengatakan dari Sidikalang karena tetangga, Pak, dekat aja. Jadi ada lagi satu paling penting, Pak. Sebelum pendidikan normal ini, Pak, di Kabupaten Pak Barat telah diambil satu keputusan oleh Bupati Pak Barat bersama Forkopimda agar seluruh guru yang tadinya ada di luar agar masuk ke Kabupaten Pak Barat. Apabila nanti pendidikan normal, mereka sudah di ODP selama 14 hari. Itu sangat penting memang kepada anak-anak kita, terlebih-lebih anak SD dan SMP. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Kasat. Mohon maaf di atas penyampaian kami kurang berkenan kepada rekan-rekan Kasat Pol PP Sumatera Utara. Selamat sore, terima kasih. Jua-jua Banta Karina. Jua-jua. Terima kasih Pak Barat yang sudah memberikan gambaran tentang langkah tindak di lapangan. Secara keseluruhan sudah baik. Mudah-mudahan nanti bisa kita menjadikan pedoman. Terutama di posko perbatasan, aplikasi yang sudah ide-ide pembuatan aplikasi agar informasi itu connect sehingga langkah-langkah yang harus dibuat dapat dilaksanakan dengan cepat. Terima kasih Bapak Barat. Selanjutnya saya minta daerah tebing tinggi. Tebing tinggi. Kasat Pol PP Tebing Tinggi. Ada Pak? Ya silakan Tebing Tinggi. Tebing tinggi suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar.
Tebing tinggi supaya dia apa dulu, di setel dulu suaranya, karena kita nggak bisa terima suaranya di sini. Ya, coba nanti di setel dulu, nanti kalau udah bisa informasikan ke kami. Kami lanjut aja dengan Labusel. 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 Labusel jaringan rusak ya. Iya Pak. Siapa? Ini Pak. ya? Iya Pak. Bagus Pak. Bagus Pak. Labusel bagus. Iya Pak. Silakan Labusel. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore bagi kita seluruhnya. Sebagai untuk menghadapi COVID-19, Labuan Batu Selatan sangat-sangat gigih giat untuk kerjasama bersama Polri, TNI, dan masyarakatnya. Kami dari Jaringannya kurang ya. Coba nggak bisa, suaranya tidak terdengar dan gambarnya tidak berubah. Coba Labusel, mungkin jaringan ya. Labusel mungkin jaringan. Tebing tinggi bagaimana tebing tinggi? Udah bisa? Tebing tinggi udah bisa? Tebing tinggi udah bisa? Coba. Belum ya, belum. Ya, suaranya belum keluar. Tebing tinggi suaranya belum keluar. Kalau gambarnya sudah dapat, suara belum dapat ya. Ya. Ya, tebing tinggi coba dicek dulu nanti di situ. Kita lanjut dengan Simalungun. Nggak dengar lah kalian. Nggak dengar. Karena tebing tinggi suara outputnya nggak masuk dia. Nanyain tuh. Coba tebing tinggi. Ya, tapi kan suara kita masuk. Coba. Ini di sini di mana? Kepala komandannya dengar pakai segitu. Ini. Coba tebing tinggi suaranya. Halo. Ya, terus. Halo, tes. Ya, lanjut. Udah. Tebing tinggi. Terima kasih, Komandan. Sudah jelas, Komandan? Jelas. Lanjut. Suaranya bisa ditangkap. Sedikit itu ekonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan, Komandan, tentang keadaan Kota Tebing Tinggi yang pada saat ini masih jalur kuning. Kami Kota Tebing Tinggi dikelilingi oleh kabupaten kota yang jalur zona merah. Upaya-upaya yang kami lakukan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi tetap melakukan sosialisasi di pusat-pusat keramaian di Kota Tebing Tinggi dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Jadi pusat-pusat keramaian yang ada di Kota Tebing Tinggi seperti kafe, rumah makan, swalayan, pertokoan, Alfamart, Indomaret, itu tetap kita lakukan sosialisasi pemakaian masker, social distancing, dan physical distancing. Kami juga melakukan karantina yang disiapkan oleh Menko, yang sampai hari ini kami melakukan karantina kepada 32 orang karyawan PT Waskita Karya.
selama 14 hari. Yang tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Disnaker dan Rumah Sakit Umum Kumpulan Panik Kota Tebing Tinggi untuk mengecek kesehatan para karyawan tersebut selama 14 hari. Dan alhamdulillah sampai hari ke-14, 32 orang karyawan PT Waskita Karya dinyatakan negatif. Mungkin hari ini kita kembalikan seluruh karyawan tersebut